أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, sehingga kita dapat berinteraksi, berkolaborasi, kemudian dapat mengamalkan ilmu kita di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan adalah ilmu yang bermanfaat, yang dapat membawa kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita berikan adalah ilmu yang akan menjadi bekal kita, ilmu yang akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak tergolong sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haidar Ali. Saat ini saya bekerja di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi di SMP IT Bina Ilmi Palembang. Alhamdulillah, pada saat ini saya telah mengabdi di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, khususnya di SMP, kurang lebih sudah berjalan 6 tahun. Saat ini saya menjabat sebagai staf kurikulum di bidang TTQ, yakni Tahsin dan Tahfiz Al-Quran atau Kahasan. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Haidar Ali yang siap untuk berkarya, untuk mengemban amanah di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Karena saya meyakini bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar posisi ataupun jabatan, tetapi kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang harus diemban dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam kepemimpinan kita harus mengarahkan, menginspirasi, dan memastikan bahwa setiap individu di dalam suatu lembaga harus berkembang secara optimal, baik itu dalam aspek keilmuan, karakter, maupun dalam aspek wawasan kebangsaan. Sebagai bagian dari Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, saya bertekad untuk mengemban amanah dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya ingin berperan penting di dalam tegaknya Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Saya ingin menjadi seorang yang visioner, yang mampu berkolaborasi dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Dunia pendidikan terus berkembang dengan pesat, dan saya percaya bahwa kepemimpinan yang kuat
akan mampu mengarahkan sebuah lembaga menjadi lembaga yang lebih efektif dan bermutu, sehingga dapat membentuk dan mencetak generasi yang cerdas, yang soleh, yang bertanggung jawab, yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang memiliki kemandirian dan juga bisa terampil. Sebagaimana yang sering digaung-gaungkan oleh Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, yaitu menjadi generasi yang berkarakter robbani, yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga cerdas secara spiritual. Sebagai bagian dari Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, saya berkomitmen untuk mengimplementasikan visi dan misi lembaga, yaitu mendidik generasi yang berkarakter robbani dan berwawasan kebangsaan, dengan menerapkan core belief sebagai pondasi utama dalam tegaknya lembaga ini, dan juga core value sebagai pedoman dalam setiap kesempatan, dalam setiap langkah kepemimpinan dan kependidikan yang ada di sekolah ini. Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi memiliki visi yang sangat besar, yaitu untuk menjadi lembaga pendidikan yang efektif dan bermutu, serta dapat mencetak generasi yang berkarakter robbani yang memiliki wawasan kebangsaan. Visi ini bukan hanya sekedar harapan, tetapi sebuah komitmen yang nyata yang harus diterapkan dan implementasikan dalam kepemimpinan nanti. Dalam kepemimpinan saya ingin berkomitmen bahwa kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang dapat menjalankan roda atau sendi-sendi di dalam kehidupan suatu instansi, sehingga instansi tersebut dapat berkembang secara optimal. Karena di dalam dunia pendidikan yang semakin mengalami perubahan yang cepat, maka kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebagai pemimpin dalam lingkungan sekolah, saya meyakini bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai akademik, bukan hanya prestasi akademik, tetapi kepemimpinan ataupun kependidikan juga tentang membentuk generasi yang memiliki keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan wawasan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya ingin menerapkan 3 pilar utama dalam misi kependidikan lembaga, yaitu yang pertama, taklim. Jadi taklim di sini adalah pembelajaran yang berkualitas. Kami memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermutu, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang digunakan mengintegrasikan keilmuan yang berlandaskan teknologi maupun yang berlandaskan dengan pemahaman agama yang kuat, serta wawasan kebangsaan, agar mereka, para peserta didik, mampu tumbuh dan berkembang secara keilmuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu secara kemasyarakatan, teknologi, dan lain sebagainya, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang tumbuh dengan cerdas dan dapat berkomunikasi dan juga berkontribusi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu tazkiyah. Tazkiyah di sini maksud pembinaan karakter dan akhlak yang mulia. Membangun generasi yang rabbani tidak hanya cukup dengan ilmu, tetapi juga dengan pembinaan akhlak dan wawasan secara spiritual. Program monitoring, pembiasaan ibadah, serta pembelajaran yang berbasis nilai-nilai Islami menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa yang taat beribadah, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga mereka menjadi bagian penting di dalam perkembangan zaman,
mereka tidak hanya pintar, tapi juga dibekali dengan karakter dan akhlak yang mulia. Kemudian yaitu tilawah, yakni pembantukan spiritual dan pemahaman tentang Al-Quran. Tilawah bukan hanya tentang membaca Al-Quran, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami menanamkan bahwa budaya Qurani melalui program tahfiz, kemudian tadabbur, tahsin, serta penguatan nilai-nilai keislaman yang ada dalam setiap kependidikan, baik itu di dalam ruang-ruang kelas maupun di luar ruang kelas. Sehingga dengan tilawah mereka akan mampu mengintegrasikan antara pemahaman agama maupun pemahaman yang bersifat luas, baik itu secara teknologi, sains, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa di dalam kepemimpinan saya berpegang teguh pada nilai-nilai yang menjadi fundamental, yakni core belief dan juga core value, yang menjadi pondasi utama di dalam membangun suatu lembaga sekolah Islam terpadu bina ilmi. Core belief dan core value memiliki 3 poin. Yang pertama, core belief. Core belief memiliki 3 poin utama. Yang pertama yaitu truth, artinya kebenaran. Yang kedua, trust, kepercayaan. Dan yang ketiga yaitu togetherness, yaitu kebersamaan. Truth atau kebenaran, saya ingin di dalam kepemimpinan saya ingin menjadikan nilai-nilai Islami sebagai pedoman utama dalam pendidikan dan pengambilan keputusan. Kemudian saya juga ingin mendorong budaya kejujuran, keterbukaan, transparansi, dan pencarian ilmu yang berlandaskan pada kebenaran yang hakiki. Kemudian yang kedua yaitu trust. Trust artinya kepercayaan. Saya ingin memastikan dan ingin membangun rasa percaya antara tenaga pendidik, peserta didik, dan seluruh elemen yang berada dalam naungan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, agar lembaga Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi dapat terciptanya lingkungan yang harmonis dan juga produktif. Kemudian saya ingin memastikan bahwa sistem pendidikan yang transparan, adil, dan berorientasi pada mutu. Kemudian yang ketiga yaitu togetherness, artinya kebersamaan. Saya ingin di dalam kepemimpinan saya untuk mendorong semangat kolaborasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Saya ingin memupuk rasa persaudaraan dan kepedulian agar semua elemen yang ada di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Di dalam menjalankan peran sebagai seorang pemimpin, saya juga ingin berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang menjadi pondasi utama, yakni core value, sebagai pondasi dalam menjalankan dan juga memajukan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Core value memiliki 3 poin, 3 aspek. Yang pertama yaitu integrity, yaitu integritas. Yang kedua responsibility, yakni rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu agility, yakni kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang pertama yaitu integrity atau integritas. Saya dalam menjalankan kepemimpinan nanti, saya ingin menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kepemimpinan dan juga kependidikan. Saya juga ingin menjadi teladan bagi peserta didik, tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dengan penuh dedikasi yang tinggi dan moralitas yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu responsibility, artinya tanggung jawab.
saya ingin meningkatkan rasa kepemilikan terhadap tugas dan amanah, baik dalam pembelajaran maupun dalam pengelolaan lembaga Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Saya juga ingin membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan sosial, agama, dan bangsa. Jadi diharapkan nanti semua siswa, para guru tidak hanya peduli terhadap lingkungan yang ada di sekolah, tapi juga kehidupan yang ada di sosial, agama, dan bangsa. Kemudian agility, ini kelincahan atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan atau perkembangan zaman. Jadi saya ingin menyiapkan sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Saya juga ingin mendorong bahwa dalam pembelajaran sehingga peserta didik siap menghadapi tantangan zaman dan mampu berpegang teguh pada prinsip-prinsip keislaman dan kebangsaan. Dengan menerapkan core belief dan core value ini, saya yakin bahwa Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi dapat terus bertumbuh dan berkembang sebagai lembaga pendidikan yang unggul dalam mencetak generasi yang berkarakter robbani, yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga cerdas secara spiritual. Saya berkomitmen untuk menjalankan kepemimpinan yang inklusif, yang berorientasi pada kebermanfaatan, serta berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan yang telah menjadi pilar utama dalam Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Sehingga apa yang menjadi visi utama Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, yakni untuk menjadi lembaga pendidikan yang efektif dan bermutu, serta dapat mencetak generasi yang berkarakter robbani serta yang berwawasan kebangsaan, dapat tercapai dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan terciptanya generasi yang robbani ini sehingga dapat membawa perubahan yang secara mendasar baik dalam dunia pendidikan, baik itu dalam lingkungan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi maupun di luar Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, sehingga mereka kelak akan menjadi para pemimpin, para leader, para entrepreneur yang siap terjun di tengah-tengah masyarakat, yang dapat memberikan kebermanfaatan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Adapun program yang ingin saya kembangkan ketika saya mendapatkan amanah sebagai leader di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, saya ingin mengembangkan program yaitu pengembangan sosial dan emosional siswa atau Social and Emotional Learning atau SEL di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengajaran akademik, tetapi juga pengembangan aspek sosial dan emosional siswa. Oleh karena itu, program pengembangan sosial dan emosional siswa menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembangnya siswa secara holistik. Program ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan yang membantu mereka dalam memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta mengatasi tantangan dengan cara yang positif. Dunia pendidikan semakin kompleks dan penuh tantangan. Siswa perlu dipersiapkan tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan keterampilan sosial dan emosional yang akan membantu mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, mengelola stres, serta membuat keputusan yang bijak. Program SEL atau Social and Emotional Learning ini berperan untuk membangun ketahanan mental dan emosional siswa, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan siswa baik dalam maupun di luar kelas atau di lingkungan luar kelas. Melalui program ini, siswa tidak hanya mempersiapkan diri untuk sukses di dunia akademik, tetapi juga menjadi individu yang tangguh, empatik, dan mampu beradaptasi dengan tantangan kehidupan dunia sehari-hari.
Program ini mengedepankan pentingnya pengembangan kompetensi sosial dan emosional yang seimbang dengan keterampilan akademik, dengan berfokus pada pengelolaan emosi, empati, keterampilan komunikasi, dan pengambilan keputusan yang bijak. Program Social and Emotional Learning memberikan dasar yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang siswa, baik dalam dunia sosial, pribadi maupun profesional. Kemudian tujuan dari program pengembangan sosial dan emosional atau Social and Emotional Learning memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri dan pengelolaan emosi. Siswa nanti diajarkan untuk mengenali perasaan mereka sendiri dan bagaimana cara mengelola emosi dengan cara yang positif. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Nanti siswa dibantu untuk membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya, dengan guru, keluarga, baik itu di lingkungan luar maupun di dalam keluarganya sendiri. Jadi ketika mereka sudah memiliki keterampilan sosial, diharapkan nanti mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Membekali siswa nanti dengan keterampilan yang membuat keputusan yang baik, tidak hanya berdasarkan emosi, tetapi juga pertimbangan yang logis dan etis. Jadi siswa nanti ketika sudah mengikuti program ini diharapkan mereka dapat mengambil keputusan yang bijak, yang berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan juga pertimbangan yang etis. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental siswa. Nanti diharapkan program ini dapat menyediakan alat bagi siswa untuk mengatasi tekanan stres dan tantangan emosional yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Jadi diharapkan nanti program ini dapat menumbuhkan kemampuan siswa untuk bekerja dalam kelompok, mendengarkan, berkomunikasi secara efektif, dan menghargai pandangan orang lain. Kemudian deskripsi program pengembangan sosial dan emotional learning. Program ini adalah pendekatan yang berbasis keterampilan yang menekankan pentingnya 5 area utama dalam pengembangan siswa. 5 area utama dalam pengembangan siswa, yang pertama yaitu kesadaran diri. Diharapkan nanti siswa dapat atau mampu untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri, serta pengaruhnya terhadap perilaku dan hubungan sosial. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri. Jadi siswa nanti diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, perilaku, dan stres dengan cara yang sehat dan konstruktif. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Jadi siswa diharapkan mampu untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain serta merasakan empati terhadap mereka. Dan yang keempat yaitu keterampilan hubungan. Jadi nanti diharapkan siswa dapat membangun dan memelihara hubungan positif dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan bekerja dalam tim. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi setelah mengikuti program ini diharapkan mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang etis dan memikirkan konsekuensi dari pilihan yang sudah diambil. Program ini akan diterapkan melalui kurikulum yang menyeluruh dan terintegrasi dalam kegiatan sehari di sekolah, baik dalam konteks akademik maupun dalam konteks sosial. Adapun sasaran utama program pengembangan sosial dan emosional ini, yaitu yang pertama adalah siswa. Sasaran utama dari program ini adalah semua siswa di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi
baik yang berada di tingkat dasar, menengah, maupun di atas. Program ini dirancang untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa di setiap tahap usia. Yang kedua yaitu sasaran utama dari program ini adalah guru dan staf kependidikan. Jadi nanti diharapkan guru dan staf sekolah juga merupakan sasaran penting karena mereka berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip sosial dan emosional learning dan memberikan dukungan kepada siswa secara efektif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang tua. Jadi diharapkan nanti orang tua juga berperan penting dalam mendukung program ini. Orang tua perlu dilibatkan dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa dengan menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk mendukung anak-anak mereka di rumah agar mereka dapat berkembang secara optimal. Bentuk kegiatan utama program pengembangan sosial dan emosional learning memiliki beberapa bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan di kelas. Jadi pelajaran Social and Emotional Learning atau SEL, pembelajaran secara teori dan praktik mengenai pengelolaan emosi, kemudian kesadaran diri, keterampilan dan hubungan, serta pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya diskusi dan refleksi. Jadi diskusi kelompok tentang tantangan sosial dan atau emosional yang dihadapi oleh siswa. Kemudian role playing, latihan melalui simulasi peran untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan konflik. Kemudian yang kedua, kegiatan utama program ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama nanti kegiatannya yaitu kegiatan klub atau tim yang berfokus pada kerjasama, pengembangan diri, dan pengelolaan emosi. Kemudian yang kedua, proyek sosial yang mendorong siswa untuk bekerja sama untuk tujuan yang bersama. Kemudian yang ketiga, pelatihan untuk guru dan staf. Jadi kegiatannya adalah pelatihan untuk memahami prinsip-prinsip social and emotional learning dan cara mengintegrasikannya ke dalam kegiatan belajar maupun mengajar. Yang terakhir, bentuk program ini adalah kegiatan orang tua. Jadi di sini orang tua perlu dilibatkan agar program ini berkembang secara baik dan optimal. Jadi nanti kegiatannya bisa berbentuk workshop atau seminar untuk orang tua tentang cara mendukung pengembangan sosial dan emosional anak di rumah. Kemudian program komunikasi yang memfasilitasi kolaborasi antara orang tua, guru, dan siswa. Jadi peran orang tua, guru, dan siswa semuanya sangat berperan penting dalam pengembangan program ini agar program yang akan dikembangkan ini menjadi program yang efektif yang dapat menjadi unggulan di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Lalu bagaimana program pengembangan sosial dan emosional learning ini dapat dijalankan? Yang pertama, program ini dapat dijalankan melalui integrasi kurikulum. Jadi nanti program ini akan diintegrasikan dalam mata pelajaran akademik dan kegiatan kelas lainnya dengan tujuan mengajarkan keterampilan sosial dan emosional secara langsung, materi tentang pengelolaan emosi, empati, dan komunikasi yang diajarkan dalam setiap kesempatan. Kemudian yaitu pelatihan guru dan staf. Guru dan staf di sekolah diberikan pelatihan tentang penerapan prinsip-prinsip sosial dan emosional learning dalam pelajaran dan interaksi dengan siswa. Jadi guru menjadi fasilitator dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang ketiga, cara menjalankan program ini yang ketiga yaitu penguatan melalui kegiatan sekolah. Jadi program ini dipromosikan dalam kegiatan sekolah yang lebih luas seperti kegiatan ekstrakurikuler dan proyek yang berbasis komunikasi komunitas yang memperkuat pengembangan sosial siswa di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pemberdayaan orang tua. Melibatkan orang tua dalam program ini melalui workshop dan komunikasi yang teratur.
orang tua diajak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketika di rumah masing-masing. Lalu indikator keberhasilan dari program pengembangan sosial dan emosional, yang pertama yaitu peningkatan keterampilan sosial dan emosional siswa. Jadi indikator keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya keterampilan sosial dan emosional siswa. Jadi mengukur kemajuan siswa dalam hal pengelolaan emosi, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan perilaku. Jadi pengukuran pengurangan masalah perilaku seperti bullying, konflik, atau tindakan yang agresif di sekolah. Jadi ketika siswa kita sudah mengalami perubahan yang secara signifikan, tidak ada bullying, tidak ada konflik, dan tidak ada tindakan agresif di lingkungan sekolah, berarti program ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu kesejahteraan mental dan emosional yang lebih baik. Jadi nanti siswa diharapkan dapat merasa lebih terhubung, lebih percaya diri, dan lebih siap mengatasi tantangan secara emosional. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Jadi siswa lebih aktif terlibat dalam kegiatan kelas dan sekolah, menunjukkan rasa memiliki terhadap komunitas sekolah. Jadi ketika siswa sudah mengalami peningkatan partisipasi siswa di dalam kegiatan sekolah maupun di dalam kelas, siswa lebih aktif terlibat dalam kegiatan kelas dan sekolah, ini menunjukkan bahwa siswa telah berhasil menerapkan program social and emotional learning ini secara baik. Kemudian cara mengukur efektivitas program pengembangan sosial dan emosional. Yang pertama yaitu melalui survei dan kuesioner. Jadi nanti penyebaran survei kepada siswa, kepada guru dan orang tua untuk menilai perubahan dalam keterampilan sosial dan emosional siswa. Survei ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah program dijalankan untuk melihat dampak dari perubahan emosional siswa tersebut. Kemudian yang kedua, bisa melalui observasi langsung. Jadi dengan menggunakan observasi oleh guru atau konselor untuk menilai perkembangan siswa dalam pengelolaan emosi dan keterampilan sosial. Guru mencatat perubahan perilaku positif dan kemajuan dalam interaksi sosial siswa di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara dan diskusi kelompok. Jadi melakukan wawancara atau diskusi kelompok dengan siswa untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman mereka dengan program social and emotional learning. Hal ini juga dapat dilakukan dengan orang tua dan guru untuk melihat apakah program ini memberikan dampak yang positif bagi para peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu pencatatan dan analisis data perilaku. Jadi menganalisis data tentang masalah perilaku siswa seperti insiden bullying atau konflik antar siswa sebelum dan sesudah program untuk menilai apakah ada pengurangan dalam perilaku yang negatif. Jadi kesimpulannya, dengan menjalankan program social and learning, social emotional learning secara konsisten, diharapkan siswa tidak hanya berkembang secara aspek akademik, tetapi juga diharapkan nanti siswa kita menjadi individu yang lebih sadar diri, empatik, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijak dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi program Social and Emotional Learning atau ESL ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai fundamental yang menjadi bagian dari Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, yakni core belief dan juga core value. Lalu apa kaitan dari program ini dengan core belief? Program ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi fundamental di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, yaitu core belief. Jadi program ini nanti dapat meningkatkan rasa kepercayaan
di dalam diri siswa maupun guru tenaga pendidikan dan juga orang tua siswa. Jadi nilai trust yang ada di core belief dapat tercermin nanti di dalam program ini. Jadi ketika siswa dan para guru, para orang tua sudah memahami program ini dengan baik, maka kepercayaan diri akan muncul di dalam diri sendiri. Jadi nanti ketika mereka sudah menerapkan program ini, diharapkan dapat membangun rasa percaya antara tenaga pendidik, peserta didik, dan seluruh elemen yang ada di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Kemudian yang kedua bisa dikaitkan dengan togetherness yang ada di core belief. Jadi ketika siswa sudah memahami, para guru sudah memahami, orang tua sudah memahami program social and learning, emotional learning dengan baik, maka nanti akan ada rasa kebersamaan antara siswa, guru, dan juga orang tua. Jadi kalau mereka sudah mengalami rasa kebersamaan, togetherness, maka insya Allah nanti program yang akan kita jalankan akan menjadi pondasi bagi tegaknya Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, karena mereka sudah memiliki rasa kepercayaan diri, kemudian rasa kebersamaan yang dapat mereka tingkatkan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian kaitan program ini dengan core value. Jadi program ini juga berkaitan dengan core value yang menjadi nilai fundamental dalam kegiatan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi yang berkaitan dengan integriti atau integritas. Jadi diharapkan siswa, para guru, para orang tua, terutama siswa, dapat memiliki integritas yang tinggi. Jadi siswa diharapkan nanti dapat memiliki rasa integritas, keteladanan dalam menjalankan tugas dan juga dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian juga program ini berkaitan dengan responsibility. Jadi ketika siswa sudah memahami dirinya dengan baik, dapat mengelola emosi secara baik, diharapkan nanti mereka memiliki respon yang positif. Nah, respon yang positif terhadap lingkungan, orang tua, keluarga, dan juga teman-teman baik yang di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian mereka juga dapat menjadi pribadi yang mampu berkolaborasi, agility, kelincahan, mampu beradaptasi terhadap lingkungan, sehingga mereka dapat mengelola emosi dengan baik dan dapat beradaptasi dengan lingkungan. Diharapkan nanti mereka dapat mampu berkolaborasi, berkomunikasi baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi itu program yang dapat saya tawarkan untuk membangun Bina Ilmi agar menjadi sekolah yang efektif, bermutu, dan memiliki wawasan yang luas. Semoga dengan program ini dapat membantu siswa-siswi kita, para guru, para orang tua, menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengenal anaknya, siswanya, secara mendalam agar dapat nanti berkembang dan juga berprestasi baik secara global maupun internasional, baik secara nasional maupun secara global.